Coba kalian lihat santri-santri yang lain, wah adem kita lihat, jelas penjelasannya, mendamaikan, menyejukkan. Coba kalian lihat si Bahar, coba kalian santri-santri si Bahar yang komen di sini, Dajjal, anak haram, halal darah, PKI, pembenci ulama. Coba lihat komen-komen santri-santri si Bahar di sini. Sedangkan kita kalau diajarkan oleh ulama, oleh guru agama, kalau orang lain jahat ke kita, kita jangan jahat ke orang lain. Kalau orang lain kasar ke kita, kita jangan kasar ke orang lain. Ayo saling memaafkan, budayakan saling memaafkan. Itulah butuh kesabaran, itulah sejatinya ilmu keikhlasan. Ini udah bikin salah, ditegur nggak terima. Siapa lu? Nah itu jadi setan, jadi iblis, sombong, menolak kebenaran. Siapa lu? Nggak level, gue punya mobil mewah, gue punya rumah mewah, gue punya istri yang suka doyan sosis. Lah lu siapa? Gue cucu Nabi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tanyakan makan iblis di Bahar. Makanya ya seseorang itu dipengaruhi oleh makanannya, karakter seseorang dipengaruhi oleh makanannya. Si Bahar sedoyan makan iblis, jadi perilakunya kayak iblis. Betul tidak? Hasil penelitian loh. Makanan menentukan karakter. Karena makanya kita diharamkan makan makanan yang hewannya mencabik makanan dengan kakinya. Tiap hari fitnah Habib Bahar. Emang lu tahu nggak fitnah itu apa? Hah? Fitnah itu apa? Fitnah itu menuduh seseorang melakukan kejahatan tetapi dia tidak melakukannya. Yang gua katakan ini, apa yang dia lakukan itu bukan fitnah tapi bongkar aib. Tapi nggak boleh bongkar aib orang TIJ kalau aib seseorang yang dia tidak menyebabkan kemudaratan untuk orang lain dan aib itu dilakukan oleh dia sendiri dan dia bukan tokoh, dia bukan public figure, jangan kita bongkar. Tapi kalau aib itu dilakukan oleh seorang tokoh yang bisa menyebabkan kesesatan terhadap orang lain, bongkar. Kenapa? Supaya tidak banyak korban-korban berikutnya. Makanya kalian kalau ada maling masuk ke rumah jangan teriak. Bapak maling, ambil apa yang ada, silahkan pergi. Saya tidak akan membocorkan aibmu. Ada begal, ada rampok. Jangan berisik, nanti ketahuan orang, Pak begal, Pak rampok. Ambil apa yang ada, lari. Saya tidak akan ngomong sama siapa-siapa. Tuh otak bodak. Bodak. Budak. Ya sudah, mana buktinya? Tunjukin dong. Kamu baru masuk. Dosen-dosen UIN itu bodoh-bodoh juga itu. Mereka bilang loh, tidak ada yang bisa mengatakan mengatakan orang itu sesat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan orang itu masuk neraka atau tidak, memastikan kecuali Allah. Ini dosen UIN. Kau belajar di mana? Kok tidak ada yang bisa memastikan orang itu masuk? Ini buktinya karena aku lagi bahas soal ini barusan. Tuh buktinya. Kau cari sendirilah di videonya. Gue bilang dia dagang jigong, jual siwak bekas. Itu fitnah. Dia pakai lipstik, itu fitnah. Dia mencaci maki Jokowi, itu fitnah. Dia ngamuk-ngamuk, itu fitnah. Mukulin bocil, fitnah. Nikam sopir, fitnah. Nggak ada yang dia perjuangkan atas nama umat, yang menguntungkan umat, yang menguntungkan rakyat, itu fitnah. Kalau itu fitnah, tunjukkan bukti salah satu yang dia lakukan yang menguntungkan umat. Gue bilang dia pamer harta, pamer mobil mewah, fitnah.
Ini zaman digital. Kalau dulu kalau kita lihat orang berzina, kagak ada saksi, itu jadi fitnah. Kalau sekarang, kalau ada rekaman, itu bisa jadi barang alat bukti, kuat lagi. Fitnah apa fakta? Hah? Saya ditembak, kan fitnah dirinya sebagai korban penembakan. Padahal itu cuma settingan drama dia. Terus dia buat cerita lagi, ada yang lempar kepala anjing ke pondok dia. Itu kan dia sendiri memfitnah dirinya sendiri. Dia sendiri yang lempar, orang caci maki kepada si pelempar. Itulah, ya kan? Nah, kemudian kemarin ngawinin anak di bawah umur, itu dia memfitnah dirinya sendiri. Ngasih uang untuk orang ini berakting, buat video, viralkan supaya digoreng sama orang si Arya, sama orang si Pleret, sama si TIJ juga. Cuman si TIJ nggak kemakan, karena 7 langkah mereka ke depan udah kebaca. Ini bakal ada lagi drama, lihat aja nanti. Nah, digigit ular, itu dia fitnah ular. Digigit ular, ularnya mati. Percaya kalian? Gua kagak. Karena gua tahu racun kobra itu seperti apa. Sama kobra ompong ya nggak apa-apa lah. Habis itu kobranya kita pukul pakai pentungan. Ya betul, saya digigit sama ular. Ularnya yang mati. Cuman nggak saya tambahkan narasinya. Gua pentungin palenya. Coba kalau ingin tunjukkan ya kehebatan ajaran kita itu nggak cara-cara seperti itu, ngap. Itu cara orang seberang dengan cara minum racun, matokin ular ke badannya. Itu gaya orang seberang. Kita cukup meyakini aja sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Kita tidak punya daya upaya untuk membuktikan kebenaran itu, karena memang kita meyakini kebenaran itu. Semakin diteliti, kebenaran itu semakin mengagumkan, tapi kebohongan semakin dicari tahu, makin ketahuan bohongnya. Makanya beda kebenaran dengan kebohongan. Itu saya lihat cerita-cerita tuh orang seberang kita nih, maaf teman-teman yang di luar akidah kita ya. Itu ada ajang matokin ular ke tubuh pendeta, misalnya pendetanya akhirnya lewat. Minum racun, lewat. Udah, kalau kalian memang pingin membela si Bahar, suruh si Bahar buat adegan dipatok ular, tunjukkan taring ularnya, kemudian keluarin bisanya di dalam gelas dulu sedikit, habis itu suruh patokin, baru gua percaya. Habis itu jangan kemana-mana dulu, kamera tetap ke situ, live, tunggu ularnya mati di situ. Gua mau tunggu. Coba, berani nggak? Bukan begitu cara membuktikan ayat Allah, bukan begitu cara membuktikan ajaran Islam. Akal kita, dengan akal boleh, dengan goib ya nggak bisa lah dilihat, dipertontonkan, cuman dikaji, dirasa. Coba suruh si Bahar, keok nggak, koid nggak, mampus nggak, janam nggak, coba suruh. Ya, kalau cuma nyarang cerita semua pun bisa. Seekor cacing pun bisa bilang dia pernah jadi naga. Nggak usah seperti itu. Kalau dulu saya lawan dukun-dukun itu, buktikan ayat Allah dengan cara nembak wajan, saya ketawain. TIJ mengatakan, makanya kita dikirim utusan, dikirim Rasulullah untuk mengajarkan kita agama, untuk mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang benar. Kemudian diwariskan ajaran itu melalui ulama, supaya kita tidak tersesat ke neraka. Gimana semua yang kita lakukan ini kalau bukan karena digerakkan oleh Allah? Kita nggak punya upaya, nggak punya daya, la haula wala quwata illa billah. Tetapi kita diberikan pilihan, kau ambil yang baik, kau ambil yang buruk. Kalau kau melakukan yang buruk, maka ganjarannya adalah neraka. Kalau kau melakukan yang baik, maka ganjarannya adalah surga. Surga adalah kasih sayangnya Allah terhadap kita, ujar TIJ. Saya hari ini akan membuktikan ayat Allah dengan cara menembak. Ternyata yang ditembak wajan, saudara. Nembak kakinya, jebol, saudara.
terlalu murah menjual Al-Quran, terlalu murah kalian menjual ayat Allah. Nggak begitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.